Yang mutusin cerai siapa lu ya? Yap. Ya oke. Ketika lu mutusin cerai, gue tuh penasaran nih gini, makanya gue pengen ngobrol sama lu tuh penasaran gini. Ketika seorang wanita memutuskan cerai, itu biasanya lebih berat dibandingkan seorang pria yang mutusin cerai, atau enggak? Enggak sih, buat Enggak. aku sih enggak. No, really? No. Enggak, No. bukannya lu mikirin gini, status lu akan ditanyain orang, udah gitu, biasanya kan hidupnya akan ditanyain orang, diperhatikan orang lah. Ya. Karakter di Indonesia itu kan jahat ya, yang namanya janda Ya. itu lebih jahat orang menilainya dibandingkan duda gitu. Iya. Kalau gue ketika cerai gue jadi duda, gue senang. Oh enak banget lah, ngantri kan. Ya kan, wah langsung. duda nih gitu Iya. kan. Tapi kan kalau janda image-nya ya, image orang terhadap itu kan, itu lu nggak mikirin itu sama sekali. Nggak, mungkin dulu aku tipe yang segala sesuatu tuh mikirin apa kata orang gitu kan, apa kata orang, terus ya concern banget di situ gitu. Tapi at the end of the day kayak aku udah punya anak, terus sekarang tuh aku kayak nggak peduli aja, lu nggak ngasih gue makan juga ngapain, gue udah punya apa namanya udah punya segala sesuatunya itu yang aku bikin ya aku sendiri gitu. Jadi lu aku nggak mau udah mikirin netizen, orang ngomong apa. enggak sih, karena memang status janda itu ribet mas, gini single ribet ya. Oke. Digosipin sana sini, cowok sana sini Ya. gitu istilahnya gitu. Udah kawin masih digosipin. Jadi kita tuh hidup nggak lepas dari omongan orang sebenarnya. Jadi ngapain kita concern di situ? Misalnya udah kawin aja masih digosipinnya, ih dia pura-pura bahagia lah, dia kayaknya nggak bahagia deh sebenarnya, dia begini. Bangsat Ada aja, emang ya ada. orang-orang itu ya. Kurang ajar kan? Hah? Nah sekarang gue jadi janda bisa jadi fitnahan orang, jalan sama orang, jalan apa? Itu emang janda kegatelan, tuh Iya. semuanya jangan Iya, cowok. mau ngerebut Lebih cowok parah. orang gitu kan. Lebih parah dibanding waktu single sebenarnya, gitu loh. Cuman gue mikir enggak I'm fine, gue nggak mau peduli omongan orang segala macem gitu. Kalau concern di situ nggak maju-maju kita otaknya, mental kita tuh di situ terus terbelenggu sama itu gitu loh. Dan gue selalu diajarin sama kita punya guru apa ngaji lah, guru spiritual selalu ngomong apa namanya jangan mental di atas soal, apa mental tuh harus di atas soal. Mental harus di atas soal. Oke. Jadi lu jangan fokus di masalahnya, akhirnya mental kita drop. Kan biasa orang gitu, fokus di masalah, mentalnya yang drop kan. Nah kita balik gitu loh. Jadi masalahnya jangan dipikirin, mental kita yang harus tetap di atas. Kalau gue mental gue drop, mungkin gue juga udah takut-takut biarin aja gini aja. Gue mau jadi janda tuh anak gue gimana terus bla bla bla. Nggak usah dipikirin itunya. Tapi Jadi, lu bisa ngomong begini karena mungkin lu mandiri, lu bisa nyari duit. Lu bisa nyari duit, lu punya fame, lu punya itu semua. Jadi lu nggak takut. Sebenarnya gini loh, pertanyaan gue Ya. adalah gini, lu butuh cowok nggak sebenarnya? butuh lah mas. Loh. Dipeluk-peluk. Butuh lah. Oke, lu butuh cowok untuk attention, untuk Iyalah, kasih sayang. iya Tapi lu dong. butuh cowok nggak untuk hidup? Enggak kan? Gini, Ayo. intentionnya orang tuh beda loh perempuan. Ada yang gue pengen kawin karena gue pengen diurusin. Ya lu nggak butuh itu dong. Gitu kan. Lu nggak butuh itu dong. Orang lu aja kesini naik taksi tuh. Ini percaya nggak? Gue tadi nanya, lu pulangnya gimana? Hari gampang gue pulang mah. Gue Ya bener dong, naik apa aja bisa kan sebenarnya. Nggak usah dipikirin kayak gitu-gitu tuh. Hidup tuh jangan dibikin ribet. Kalau aku pribadi tuh kayak ya udahlah mengalir aja gitu. Ya Soalnya artinya lu nggak butuh cowok dong. butuh lah mas Buat buat nggak coba. Lu butuh cowok buat apa coba? Ayo. butuh cowok tuh Ayo. kalau kita lagi capek, lagi bisa sharing. Sebenarnya butuh cowok tuh buat kita ngobrol, touching juga ya. Kita tuh butuh pelukan lagi sebenarnya. Di mana kita lagi stres, di mana kita punya masalah, di mana kita lagi capek tuh dipeluk tuh udah kayak rilis stres banget. You still need that? Untuk Ya, seorang wanita yang mandirinya seperti lu masih butuh ngobrol dengan cowok, lu butuh pelukannya. butuh. Nah, Butuh. serius. Cuman kalau untuk, sorry ya, ini aku bilang tadi, cewek-cewek itu tergantung intentionnya apa ke Oke. cowok. Kalau memang gue pengen sama dia karena dia kaya, dia bisa ngasih gue apa Ada aja. yang begitu, ada. Berarti kan ada yang orang tuh gue harus cari rich man. Oke. No. Kalau aku kebalik, aku harus jadi rich wife. Jadi aku gak boleh nebeng ke cowok. Ya gue juga harus kaya, be rich gitu loh. Jangan nebeng ke orang gitu loh. Tapi cowok harus kaya juga dong. Ya itu kan Kalau enggak, sebagai nggak apa-apa? mantanku yang kemarin juga biasa aja kok. Lu menanggung hidup mereka nggak apa-apa? Menanggung hidup Wah, enak banget hidup sama lu. jangan. Ilfil lah, jangan lah. Kalau menanggung hidup tuh dia jadi apa di sini gitu. Nggak Oke, bisa. oke. Tetap menurut aku cowok kerja yang sibuk tuh seksi aja. Dia harus mandiri. Iya Masalah pendapatannya, penghasilannya berapa terserah, tapi Yang penting jangan dia kerja. males. Yang penting dia Oke. kerja. Oke. Jadi oke, tapi lu nggak menjawab pertanyaan gua, kenapa lu butuh cowok dong? Ya butuh lah mas. Kan Untuk udah itu doang. peluk gitu, sharing gitu. Oke, cowok kaya nggak penting. Yang penting tuh dia kerja dan memang punya penghasilan. Good looking aja. penting nggak? Penting. Udah capek.
Mas, kalau gini ya, kalau gue lihat nggak good looking, gue nggak kerja, Mas. Udah siapa aja masuk, apa aja masuk, istilahnya mau cowok-cowok bentuknya kayak gimana, yang penting kaya. Mungkin aku udah tinggal di Indonesia, udah di Swiss ongkang-ongkang kaki doang kan, kayak geber-geber dolar gitu. Jadi tuh aku masih lihat fisik, maksud aku gini, nggak yang nggak ada yang jelong atau apa, enggak, tapi harus apa namanya Jangan ngagetin sesuai. siap bangun tidur lah gitu ya. Iya, kan kita we have to spend with him like the rest of apa namanya. Terus kayak gue gitu kan. Kayak ngerti gak sih? Iya. Soalnya menurut aku tuh kayak duit itu memang bikin happy. Loh, tapi ya banyak orang ngomong, banyak wanita ngomong pembelaannya adalah tampang nggak penting, yang penting hatinya, itu kan? Bullshit, nah. Bullshit ya? Enggak lah. Ya, gue juga menganggap itu bullshit, because menurut gue gini, orang kan ngomong kayak dari dulu kan ngomong, gue selalu ngomong tuh, sampul buku nggak penting, jangan lihat dari sampulnya. Tapi gue bilang lah, buku itu dijual termasuk sampul. Iya. Sampulnya di depan. Emang kalau lecek kita mau beli? Nah makanya, udah gitu diplastikin. Kita nggak bisa lihat isinya, yang dilihat sampulnya dulu. Iya. Ya sama lah kayak kita ketemu Gue orang. suka nih, karena tidak banyak wanita yang berani ngomong begini. Biasanya mereka ngomong, gue ngeliat hatinya, yang penting mereka baik, nyambung, diajak ngobrol, gini-gini. Karena baik aja itu bisa aja fake kan. Ya kita lihat orang gitu, apakah kita langsung lihat, kita ngobrol nih, misalnya kita baru kenal, tiba-tiba Mas Dedi ini sepertinya hatinya baik. Nggak mungkin lah ya. Kan kita bisa aja ngasih fake ini, first impression gitu, ngasih yang bohong-bohong kan bisa. Gitu kan. Jadi enggak sih, aku enggak, itu jangan naif lah gitu loh. Masa lihat hatinya? Enggak lah. Segala sesuatu juga pasti dari depannya dulu lah, baru ngobrol nyambung apa enggak gitu kan. Iya, benar-benar ya, kalau nggak nyambung ya udah nggak usah gitu kan. Iya. Tapi pasti dilihat physicalnya dulu pasti kelihatan. Yep. Ya. Gitu. Wah, selamat jadi janda ya. Selamat jadi janda. Jangan dong, harus kawin lagi. Lu masih mau kawin lagi? Ya nanti pasti harus lah. Aku pengen punya anak lagi. Ada loh wanita-wanita yang tidak mau kawin lagi setelah jadi janda atau menikmati hidupnya seperti ini. Ada loh, banyak loh. Aku sih ya harus, tapi nggak buru-buru sih. Ya mau lah nikah lagi, cuman nggak buru-buru. Nggak kapok nikah lagi? Enggak, aku tipe orang yang nggak traumaan. Jadi ya healing tuh sebentar lah, 2 bulan 3 bulan healing. Habis itu mulai hidup baru aja gitu, nggak apa-apa. Cepet ya? Cepet loh, 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan, iya. Tapi that's good. Jadi lu nggak terlalu lama-lama terlarut dengan masalah ini. Ya itu, mental harus di atas soal. Mental harus di atas soal. Jadi jangan dibalik. Mental harus di atas mental harus di atas soal. Gitu loh. Jadi kita jangan fokus di masalahnya, karena nggak akan maju. Kalau kita banyak takut, banyak ini tuh nggak akan maju. Tapi ya mental kita harus tetap di atas. Oh ini menarik loh ngobrol sama lu tuh. Gue nggak menyangka lu tuh cewek tipe seperti ini loh. Iya. Keren loh, serius. I like it, I love it. Taunya gimana? Taunya gue, lu biasanya harusnya manja, dari tampangnya kan lu cantik gitu kan. Ternyata enggak ya? Enggak ya? Manja ada porsinya lah. Gitu. Tapi mandiri banget. Oke, gini. Ini menarik karena lu tipenya seperti ini, gue mau nanyanya yang begini-begini. Oke, pelakor. Pelakor. Salah nggak pelakor? Ayo. Ya salah sih ya. Salah. Tapi kan terjadi karena kesepakatan pelakor itu. Yuk. Tergantung. Balik lagi Mas, intentionnya apa? Misalkan nih, aku misalnya ketemu cowok udah punya istri, kalau aku intentionnya cuma duit, ya udah salah besar. Tapi tiba-tiba aku ketemu orang nyambung, udah punya bini, tapi kayak kita nggak bisa menghindari perasaan itu. Ya mau gimana, perasaan juga dikasih Tuhan. Oke, balik lagi berarti jawaban lu adalah is it by love or not gitu ya? Yep. Ya. Kalau intentionnya cuma duit, ya menurut aku salah banget sih. Kalau mau ngomongin perasaan, kita nggak bisa stop itu, karena kita manusia dikasih perasaan, dikasih akal gitu ya. Gitu aja. Ya, dan itu terjadi dengan sendirinya, terjadinya seperti itu. Mengalir, tapi kalau kan? Ya betul. Tapi kalau lu dari awal tujuannya udah duit, salah, udah pasti salah banget. Itu udah salah lah gitu. Apalagi sampai si cowoknya kayak berubah sama istrinya atau apa, lebih salah lagi. Iya, betul. Iya kan? Betul. Karena jarang pelakor itu baik sama istri yang pertama. Jarang, kayak kamu harus, misalkan cowoknya gitu sama ceweknya nginep bareng, kayak kamu harus pulang, anak-anak kamu sekolah. Jarang banget kayak gitu.
Nggak, berarti kalau ada yang begitu berarti benar-benar udah cinta. Benar-benar cinta, benar-benar Mm-mm. hatinya ya. Ada tapi kan, Ada. ada gitu. Tapi memang mostly kebanyakan, oh ya tadi lu bilang nyarinya jadi nyari duitnya, nyari hartanya. Iya. Nah kalau lu bilang kalau ketika orang mencari hartanya dan sebagainya, berarti pekerja seks komersil pasti salah dong ya. Nah, itu juga tergantung intentionnya buat lifestyle apa memang buat menyambung Ada yang hidup. buat lifestyle. Nah, kalau yang lifestyle ya salah. Sekarang kan banyak katanya yang ngakunya selebriti, prostitute, online, bla And bla bla. okay, what they do that for lifestyle. Lifestyle, menurut aku lifestyle. Lifestyle. Ya sekarang maaf banget ya bukannya ini, cuman yang udah sempet ketangkep tuh yang ada di Ya, sosial media. kita tahu lah gitu kan. Itu ya lihat aja postingannya gimana. Iya kan? Karena gini, makin kesini tuh orang makin banyak yang mungkin YouTube atau nggak Instagram tuh yang pamer kemewahan. Pada akhirnya menimbulkan rasa iri di antara mereka dan akhirnya demandingnya makin tinggi. Nyari duit susah. Ya udah, orang nyarinya buat lifestyle. Prinsip aku dari dulu ya, dari aku sebelum jadi artis pun aku selalu bilang gini, aku juga selalu diajarin sama guru ngaji aku tuh harus stay in the middle. Gitu. Oke. Harus tetap di tengah-tengah, segala sesuatu harus tetap di tengah-tengah. Jadi punya duit 500 juta sama nggak punya duit 500 juta. Aku tetap begini mas, makan pecel ayam pinggir jalan, ngerti nggak sih? Ya. Jadi orang-orang tuh lihat deh kalau di sosial media, baru dapat duit banyak tuh langsung wah belanja ini belanja itu. Ya. Ada yang begitu. Ada yang kan? begitu. Ya karena ketahuan banget lu baru punya duit gitu loh. Oke, tapi pertanyaan gua, apakah lu dulu seperti itu nggak? Atau jangan lu udah kaya, udah punya duit, lu nggak butuh validasi. Tapi ketika lu belum punya duit, lu butuh validasi dari orang-orang bahwa lu harus terlihat kaya. Nggak juga. Dari dulu. Berarti lu dari dulu begitu. Dari dulu. Dari mobilku masih Karimun aja tuh kalau kita nyanyi kemana gitu lihat artis lain udah pakai Mercy. Gue nggak ada iri. Dan gue tetep rambut gini doang, baju gini doang, sepatu. Ya udah nyanyi aja. Nggak ada rasa gue pengen kayak dia yang enggak. Jadi kalau lihat penampilan aku dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada. Ya, nggak ada makanya gue nggak pernah lihat perbedaan dari Gitu lu dari terus, dulu sampai ya. sekarang. Always like this. Justru itu yang susah mas. Kita harus stay di tengah-tengah. Jadi nggak perlu sesuatu itu di show offin ke orang. Jadi di mana kita lagi susah orang nggak tahu tuh orang susah apa nggak. Kita lagi banyak duit kan nggak orang nggak I tahu like juga. this. Iya dong. Iya. Ngapain? Daripada Anda pakai tas kremes terus ya tiba-tiba tidak ada tasnya Tidak ada gara-gara lagi. dijual, ya kan? Dijual nih. Kena pandemi ini. Iya. Itu yang kena mental menurut aku. Itu yang kena mental. Iya, makanya aku selalu diajarin sama keluarga aku juga. Jadi orang tuh mau ada duit 5M, mau cuma punya duit 500 juta, tuh lu tetap harus kayak gini terus. Karena kehidupan tuh kita nggak pernah tahu, Mas. Gitu. Jadi aku tetap belajar. Ya udah gini aja, apa yang harus gue sombongin gitu. Aku ya dulu mah, maksudnya udah lagi umur-umur muda lah, punya apa, sampai aku tuh mikir, gila ya ngapain gue gitu. Oh, lu pernah ada di momen itu? Iya, pada akhirnya gue terlalu melekat sama harta zaman dulu. Akhirnya ditegur gitu. Adalah satu kejadian duit gue diambil sama teman sendiri kan. Di situ mikir, oh jadi manusia itu nggak boleh melekat sama sesuatu, nggak boleh. Ada istilah, pernah dengar nggak misalkan, yang gue suka itu yang nggak ada, yang gue suka itu yang diambil gitu. Karena kita terlalu melekat, gitu, terlalu attach banget sama hal-hal itu. Jadi aku lagi belajar untuk nggak melekat dengan sesuatu apapun. Even pasangan nggak boleh. Even pasangan nggak boleh. Aku nggak mau ngasih 100, nggak boleh. Aku diajarin terus sama guru ngaji aku. Tunggu. Kalau lu punya pasangan, lu nggak mau ngasih 100. Nggak boleh. Kita tetap harus baik, tapi kita. So there is no love then. Oh, ya ada cinta dong. Cuman maksudnya nggak boleh bucin, nggak boleh terlalu melekat. Jadi pasangan nggak balas WhatsApp tuh kita panik. Wah dia kenapa? Dia udah melekat berarti ya. Karena Takut begitu kehilangan hal tersebut, lu jatuh ya. Iya, jadi ya harus stay di tengah-tengah gitu. Jadi kalau aku pribadi selalu aku tanemin gini. Jadi apapun itu aku harus I have to put God in the first ini gitu loh. Harus menempatkan Tuhan itu di nomor 1 terus. Kalau orang lagi bucin kan pacar kita nomor 1 gitu, yang lainnya di bawah. Itu tuh yang salah kan. Malah itu yang akan malah jadi berantakan, putus lah apalah gitu. Makanya aku cerai juga aku biasa aja. Nggak yang bukan soal karena gue bisa ngapain sendiri, gue bisa mandiri, gue bisa punya duit, ya enggak lah, tetap perempuan juga butuh laki-laki kan.
gitu. Tapi karena aku selalu stay di tengah gitu. Karena kan kita nggak tahu Mas, gila. Kita aja bisa whatsappan sama teman, ketawa ketiwi, besokannya mati. Kan banyak yang kayak gitu. Itu kan nggak enak. Makanya aku ya harus ngalir aja lah. Here's the thing ya about pasangan hidup ya. Pasangan hidup itu pasti akan diambil. Iya, nggak boleh melekat makanya. Karena because either lu putus, lu cerai, atau ditinggal mati. Iya. Atau kita mati duluan, either way gitu kan. Pasti tinggal mati gitu. Kalau kita punya prinsipnya nggak melekat, mungkin kita lebih peace aja sih. Gitu. Yang susah mungkin sama anak ya. Aku sama guru ngajiku aja dibilang anak, orang tua, pasangan, duit atau apapun nggak boleh melekat. Titipan. Even sama anak. Dia tuh makhluk hidup juga, manusia. Shit can happen. Ya, jadi nggak boleh. Jadi dia apa dikit kita panik heboh, gitu enggak. Makanya balik lagi mental di atas soal. Nah kalau udah kayak begini, apalagi barang ya. Iya, Iya kan? gila bisa rusak, bisa dicuri gitu loh. Karena ya aku bilang tadi kan dulu mungkin aku terlalu melekat sama harta gitu. Diambil loh gitu kan. Kenapa ya kok Tuhan jahat gitu mikirnya dulu kan masih bego lah gitu. Gila, kok gini kok gitu yang nyuri duit gue tuh sahabat gue sendiri kok jahat banget sih. Enggak, justru lagi ditolong. Ditegur. Biar kita tuh belajar gitu. Jangan melekat deh. Kok guanya ditaruh di mana gitu. Mungkin kalau Allah bisa ngomong ya. Lah aku ditaruh di mana dong kalau duit terus gitu. Yang ngasih duit kan kita. Sorry, Tuhan gitu. Gua jadi penasaran. Sejak kapan lu memiliki sebuah ideologi dan pendekatan kepada Tuhan ini sejak kapan? Berarti ada satu momentum dong. Karena lu mengatakan bahwa dulu lu sempat tergiur oleh itu semua gitu kan, sampai ada momen belajar menempatkan Tuhan di nomor 1 kan? Ya karena dulu terlalu terlena sama duniawi banget, terus lingkungan juga nggak baik gitu. Dari situ aku mikir aku harus cari lingkungan yang benar gitu loh. Dan aku pikir kayak aku kok banyak hal-hal yang hal-hal yang nggak enak di hidup aku gitu. Mungkin akan aku ditegur atau apa. Ya aku ternyata kurang dekat sama Tuhan. Gitulah. Jadi aku mulai balik lagi gitu, dan aku tuh selalu nganggap tuh Tuhan tuh kayak sahabat aku aja. Jadi dia ada terus kayak aku mau ngelakuin sesuatu tuh, aduh Tuhan yuk hari ini aku mau ngapain nih gitu. Terus kayak bantuin ya gitu. Udah gitu. Jadi jangan ngandelin tenaga sendiri gitu. Itulah sistem yang dibilang. Ya, something bigger than that yang sebenarnya bisa bantu lo. Tapi gue penasaran, lo tadi ngomong bahwa kalau lingkungan lo jelek, gini, lo nggak punya teman sekarang? Ada. Teman artis punya nggak? Ada beberapa. Ada beberapa. Tapi nggak pernah gaul di situ. Dari dulu nggak pernah gaul sama selebriti. Kenapa? Tergantung ya. Nah, kalau aku tuh gini. Susah jawabnya ini. Ini lebih susah dibandingkan tadi ngomongin seks, ngomongin apa. Ini susah Anda jawabnya ini. Gimana ya? Susah Anda. Kalau gue ditanya gitu jawabnya bingung. Iya. Tapi gue juga enggak gitu. Maksudnya gue juga enggak. Iya, tapi kan kalau ditanya kenapa? Tergantung selebriti yang mana dulu. Kalau ngomongin nyambung, gitu loh. Karena kita itu kan ada di entertain. Omongannya itu terus gitu. Aku butuh sesuatu di luar itu dong. Yang bisa aku omongin. Gak bisa aku temenan sama pengusaha. Aku belajar bisnis dari dia. Gitu loh. Nah, ini juga termasuk di bisnis, Mas. Misalkan gini, ada 5 selebriti nih mau bikin bisnis, ya pasti hancur bisnisnya. Nggak akan jalan. 5-5-nya tuh cuma modal terkenal. Nggak bisa. Loh, promo tuh butuh keterkenalan loh. Gimana? Tapi usaha itu bukan cuma promo. Segala sesuatunya mateng dong. Keuangannya, bisnis plan-nya harus mateng. Mana kue artis dulu tuh mana ya? Nggak tahu, ya kan? Karena kan nggak mateng. You remember that? Ya, aku ditawarin. Everyone making kue artis. Ingat gak sih? Aku ditawarin. Lu ditawarin bikin? Lu nggak mau? Karena aku bilang, ini nggak akan lama. Karena lu nge-branding sesuatu dengan gue kayak bawa kue gitu. Lu mau makan, gue mau makan kuenya, bukan lihat foto artisnya. And gitu. stupidly artis-artis tersebut menurut gue bukan pemasak, bukan chef gitu. Iya. Jadi ngapain gue beli kuenya lu? Bukan resep lu gitu. Bukan resep lu, gue tahu lu cuma jualan muka doang gitu. Ya itulah pinternya pengusaha tuh kadang karena buat. Tapi mereka pengusahanya ngeliat momentum. Les promo aja sih. Iya, jadi nggak usah bayar promo artisnya, artisnya ikut kerja, bagi hasil, nggak keluar uang di muka, dapat promo gitu kan intinya. Oh lu nolak gitu ya? Nggak ambil. Karena aku pernah bilang, ini kayaknya nggak akan lama. Cuman balik lagi ya, kalau menurut mungkin income-nya oke menurut mereka ya
that's good. Ya, gitu. nggak salah juga Nggak untuk salah. melakukan Karena hal aku itu. sesuatu tuh harus yang long term, nggak mau yang instan. Aku suka proses soalnya. Jadi yang cepet-cepet, duit cepet tuh aku nggak begitu. Kita butuh duit tapi nggak begitu suka gitu loh. Karena nggak, ya berarti misalkan duit cepet gue 2M gitu. Ya udah 2M aja gue dapetin itu. Ya then what gitu ya. Iya, tapi kan kalau di sini cuma dapat 300 juta sebulan, bisa 10 tahun berapa duitnya? Ya. Gitu. Stable lah, intinya Iya. lebih stable. Terus dapat 2M ini terus gue bego lagi. Terus mau ngapain Gak juga? bisa diapain ya? Belanja doang ya udah habis. Duit lo habis. Jadi dikit loh 2M tuh. Iya. Dengan demandingnya yang lifestyle-nya bentuknya kayak gimana kan. Iya. Gitu. Berarti Jadi, lu tuh sekarang bisnis. dari 2018 ya. 2018. What business? Klinik cantikan. Ini kecantikan. Sama ada F&B juga. Yang terkena PPKM itu ya. Untungnya kita ada PCR, antigen dan infus. Udah Jadi boleh ya? nggak apa-apa. Udah boleh ya? Gym gua belum dong. Padahal buat sehat ya. Iya makanya. Capek. Kalau di kafe kan buat mabok. Wow. Ini kan buat sehat. Iya. Tapi yang di kafe boleh buka tuh. Yang iya. ditutup cuman satu dong. Iya ya. Kita jadi julid ya. Dulu Mas jadi artis tuh susah banget setengah mati tau. Iyalah. Sekarang gampang banget. Oh iya. Buka dikit artis katanya. Hah? Makanya gue bilang, ini ada artis apa? Lu gak kenal ya? Jujur ya, kalau aduh maaf saya kayak berkali-kali ada acara apa, ya nanti kita bareng selebgram namanya ini, gue nggak tahu tuh siapa. Kayak dia lewat terus kayak heboh kayak ini sah sih gue kayak sah sih apa sih gitu. Jadi bingung aku, dia ngapain gitu? Apa gue yang kuper kali pudet apa nggak tahu lah. Tapi kayak terus dia karyanya apa ngapain? Kan kita jadi nanya gitu. Karena dulu tuh kita mau bikin satu lagu aja gila setengah mati harus turnya tuh 10 kota nggak dibayar, capek, sakit gitu loh. Buat promo doang tuh ya. Sekarang udah bikin Instagram aja, isinya bikinian, langsung fansnya banyak. Iya. Ya kan? Endorsean masuk. Nggak usah pakai karya. Nggak usah pakai caption juga. Gitu aja. Captionnya apa ya? Kadang-kadang captionnya yang itu Mancing-mancing. mancing, Iya, betul. Dia mancing-mancing, begitu orang kepancing marah. Iya. Tapi kenapa selebriti tuh beberapa tuh banyak yang gelisah, error otaknya, terus kayak nggak apa ya gelisah lah gitu, insecure, gitu, anxiety gitu. Karena mungkin ya itu banyak apa namanya energi yang kayak baik ataupun jelek gitu masuk kan. Misalkan gue posting foto apa, yang lihat banyak ngomongin, 100 orang ngomongin, ya kitanya pasti anxiety dong, karena kan energi itu misalkan yang baik atau enggak kan masuk ke kita mau iya, gimana. Dan Aku percaya itu loh. ya, I also believe that. Dan gue juga berpikir bahwa akhirnya kebahagiaan mereka itu dilihat dari jumlah likes. Kalau jumlah likes-nya turun, mentalnya kena. Wah, kenapa turun? Oh, berarti kurang seksi. Berarti kurang kebuka. Karena kemarin yang kebuka bagus. And then you gonna sell your body for that gitu loh. I'm okay with that because I'm enjoying it. Tadi gue udah bilang gitu ya, go ahead, I love it. Silakan, gue sih seneng gitu. Cuman maksudnya when you start to complain about that, lo komplain tentang hal tersebut, jadi tidak lumrah karena itu yang terjadi gitu loh. Dan sebenarnya mereka wanita-wanita selebgram itu diuntungkan karena mereka tahu caranya begitu. Nah, kalau yang cowok-cowok gimana coba? Buka juga gitu atau gimana? Gue nggak ngerti gimana caranya gue bisa menarik orang like postingan gue gitu. Ya posting barang mahal aja Mas. Kalau cowok kan begitu. Waduh. Posting mobil kan cewek loh. Wah, cewek-cewek like gitu ya. Fancy things gitu kan. Iya sih. Gitu. Berarti this is all fake ya? Menurut aku sih fake. Menurut aku ya. Asal aku begitu, kalau kiranya orang udah banyak yang terlalu banyak likes atau kayak save itu, wah gila langsung di take down. Aku nggak mau posting, diam dulu seminggu baru posting lagi gitu. Karena aku nggak mau diomongin tipenya, gimana ngerti ya? Aneh juga, aku tuh termasuk orang yang aneh karena nih gue bayangin tuh malam-malam mereka liatin foto gue, gitu. Makanya gue nggak bisa tidur kali kan, karena gelisah. Dipikirin orang kan, 100 orang mikirin gue gitu. Negative thought gitu ya? Iya. Yang baik yang buruk juga kan tetap masuk ke kita mau nggak mau gitu, energinya lah gitu apanya. Jadi aku pikir kayak gue bayangin kok gue gelisah, kenapa gue nggak apa-apa, gue nggak minum kopi, gue nggak apa-apain, kenapa gue baru inget kayak gue liat anjir gue baru posting ini, terus save-nya banyak bla bla bla, wah apa sih lagi mikir ini aneh-aneh. Iya dong. Take down.
take down. Dan lu mengatakan tadi lu nggak terlalu butuh endorse. Bukan yang endorsean banget gitu loh. Bukan endorsean banget. Oke. Sosial media tuh aku nggak begitu main sih ya. Aku tuh cuman kayak posting-posting aja, tapi kayak nggak pernah liatin postingan orang gitu. Jarang. Tapi aku lihat-liatnya yang bikin Happy. happy. So you believe that energy ya? Karena kita memang hidup di situ ya, semuanya energi. So Ya. how does it work? Gimana caranya? When there's a positive energy, orang-orang berkumpul dengan positive energy thinking about you will get positive energy. Even lu nggak ketemu mereka. Kalau ya sesuatu yang baik pasti kan kayak doa ya. Kita juga apa namanya, energi kita oke lah, bagus. Tapi kalau udah mulai udah jelek-jelek itu pasti ke kitanya nggak bagus. Mau nggak mau mungkin orang nggak ada yang belajar di sini ya. Aku juga kan kayak belajar lah. Bikin kita tuh kadang anxiety, gelisah, apa kayak bingung gitu. Ya mungkin itu dari situ. Bisa jadi. Kayak mungkin kayak apa namanya? Ya gitulah, makanya aku selalu pikir. Terus tipe cewek kayak lu tuh nggak mikirin ke depan lu mau jadi apa gitu nggak ya? Nah, You just go with the flow, right? yes, dulu aku sangat khawatir sama masa depan. Iya, makanya. Selalu terjebak di masa lalu, nggak bergerak. I've been there gitu loh, kayak waduh nanti gue gimana, ini ke depan gimana, terus terjebak di masa lalu dengan kemarin gue begini, ke depannya gue takut begitu gitu loh. Kitanya tuh di situ terus mas, nggak bergerak sama sekali karena banyak ketakutan. Dan pada akhirnya aku belajar kayak ya udah hidup di kekinian aja, yang sekarang dijalanin. Gila 3 jam ke depan aja kita nggak tahu You never bakal know. ada apa. Iya, lu Nah, tadi jadi- kesini tiba-tiba ban Iya kan? meledak nggak tahu. Nah, jadi dari bangun tidur itu harus dibikin kayak kalau gue dari bangun tidur selalu berdoa gini. Apa namanya? Dulu gue terlalu naif dengan gue ngomong kayak Tuhan semoga hari ini menyenangkan. Berarti ekspektasi lu seneng. Tapi kan belum tentu lu seneng setiap harinya. Tapi bukankah itu positive energy ketika lu mengatakan semoga hari ini menyenangkan? Semoga itu adalah ekspektasi. Semoga. Iya dong. Iya, belum tentu. Belum tentu. Ketika kita dapetin sesuatu yang jelek, marah kita. Gila dari bangun gue harusnya hari ini semoga menyenangkan. Itu ekspektasinya begitu. Tiba-tiba down gitu. Nggak banget. Jadi kita marah. Makanya dari bangun tidur aku selalu bilang, Tuhan apapun yang terjadi hari ini gue siap. Ya udah seneng. Nah, jadi apapun tuh kayak tadi gue datang ke sini, tiba ban bocor segala macem. Gue naik taksi gue nggak ngeluh. Ya, jadi sebenarnya kita nggak bisa ngerubah ombaknya, tapi kita bisa ngerubah diri kita sendiri. Kita nggak bisa, kalau nggak bisa benerin masalahnya, kita kuatkan diri sendiri gitu kan Iya, intinya kan. iya. Oke, so you prepare yourself gitu kan. Iya. Cuman orang nggak akan kayak begini loh kalau nggak pernah merasakan sesuatu yang benar-benar dahsyat bikin down di hidupnya. Lu tuh kayak orang ditempa gitu loh. Iya, karena segala sesuatu itu ya memang kan itu jadi hikmahnya ya. Kan orang tuh ada yang dapat hal buruk di hidupnya dia tuh ya dia mengumpat aja terus mikirin heboh. Kalau aku enggak, aku belajar. Jadi aku bukan belajar dari orang, aku belajar dari diri aku sendiri. Boleh nggak gue tanya sama lu before I close this? Kita ngobrol sejam udah lu tanya nggak? Iya. Apa yang paling down Apa yang paling down? and how you survive? Nah, masalahnya tuh yang paling down itu tuh aku bingung karena menurut aku beberapa kali ada kejadian itu buat aku jadi down banyak. Oke. I have family itu juga issues kan. Waktu kecil atau segala macam. Jadi ya apa namanya? Aku anggap itu jadi biasa aja. Ya mungkin yang aku bilang tadi dulu aku pernah duit gue dicolong nih gitu berapa M sama sahabat gue sendiri gitu. Itu kan downnya bukan duitnya doang. Trust Sahabat issue. yang udah 10 tahun bareng-bareng dari kecil, gila lu nyolong gitu kan. Serem kan? Seremnya karena takutnya kita pukul rata ke orang-orang. Ya, artinya Akhirnya kita nggak tidak move bisa on. percaya pada orang lain. Trust issues. Iya, akhirnya kita nggak move on. Trust issue tuh bikin kita nggak move on lagi sebenarnya. Ya, tuh how you survive that? Ya akhirnya pasrah aja. Beneran. Ya, Ya, tapi kan lu tadi mengatakan bahwa dengan kejadian seperti itu, lu akan jadi susah untuk percaya sama orang dong. enggak. Dari situ aku nggak ada trauma sama orang. Tapi hati-hati ya. Dan aku percaya, maksudnya jangan ngasih peluang sama orang aja. Which is ikhtiar. Hidup itu kan cuma ikhtiar sama pasrah aja.
Ikhtiar itu bagian dari gue nggak akan ngasih peluang Jangan orang kasih nyuri. kesempatan mereka untuk bisa melakukan hal seperti itu. Ikhtiar, Iya, iya. ya dong. Sisanya let God do the rest aja sebenarnya. Itu menurut aku paling hidup tuh paling simpel tuh kayak gitu. And does that make you happy? Yes. Happiness tuh sebenarnya bisa diciptain sendiri. Kitanya harus hari ke hari harus belajar terus memahami diri sendiri. Sebenarnya itu. That's amazing. Wow. Lebih asik kan? Asik. You know what? Gua nggak nyangka kalau gua ngobrol sama lu, it's gonna be very deep like this, and it is very deep. Aku masih belajar. Aku juga seneng ngomong kayak gini. Yeah, it's very deep. Ya, tadi kan gua ngomong ya, let's have fun lah kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Tapi, wow, it's very deep, very deep. Gua merasa dengan sejam ini kita ngobrol, gua kenal lu jauh lebih dalam lagi. Dan ini kayaknya karakter Aura yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Cara pemikirannya, cara Ya, apanya. mungkin. Yang netizen nggak tahu ya. Yang netizen nggak tahu. Orang nggak tahu lo kayak begini loh. Aneh ya? Gokil. Bentuknya begini tapi aneh gitu kan. Yeah. That is interesting. Kan nggak perlu harus berhijab mas ngomong kayak gitu. Yeah. It's just fashion aja kan. Gue suka celana pendek, baju gue agak seksi. Itu fashion gue aja. Yeah. Tapi kan di sini sebenarnya. Ya kan? Yeah. Well, it's a pleasure talking to you. Thank you. Thank you. Ya mungkin karena jarang lah ya ada kesempatan ngobrol panjang gitu Iya, ya. Yang di TV kan kita nggak bisa gini. Nggak bisa unjar anjir gitu. Nggak bisa. TV kan pertanyaannya langsung Iya. gitu kan. Gitu. Wow. You're deep. Am I? Ya. Thank you anyway for sharing Thank you. ya. Ini bisa buat inspirasi banyak orang gitu. Semoga. Yeah, I believe so. It's amazing. You're amazing. Thank you.